Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Habib Yuhandri dengan nomor BP 231011582208 akan menyampaikan sedikit materi tentang filsafat ilmu, yang mana kali ini saya akan membahas mengenai retorika dari seorang ahli retorika yang bernama Cicero. Berbicara soal retorika sering dianggap orang tidak penting, karena yang terpenting adalah isinya. Kalau retorika itu hanya gayanya saja, dan banyak orang bilang begitu, kita sering menganggap bahwa isi itu lebih penting daripada bungkusnya, dan retorika ini hanya sekedar bungkusnya saja, bukan isinya. Padahal kadang-kadang bungkus bisa mempengaruhi isi. Nah, sebelum membahas mengenai retorika lebih jauh, sebelum itu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan siapa itu Cicero. Nah, nama lengkap beliau adalah Marcus Tullius Cicero. Cicero ini berasal dari kata Cicer, atau artinya semacam kacang polong. Beliau lahir 3 Januari 106 sebelum Masehi dan meninggal 7 Desember 43 sebelum Masehi. Beliau ini adalah ahli retorika dan juga seorang orator filosof. Orator yang memiliki keterampilan handal dalam retorika, pengacara, penulis, dan negarawan Romawi kuno, yang umumnya dianggap sebagai ahli pidato Latin dan ahli gaya prosa. Nah, ada suatu quote yang menarik dari beliau tersebut, yaitu non nobis solumnati sumus, yang artinya kita dilahirkan tidak hanya untuk diri kita sendiri, kita dilahir untuk alam semesta, dan kita ini adalah khalifatullah. Maka jangan egois, jangan hanya memikirkan enaknya kita sendiri, dan jangan hanya memikir menangnya kita sendiri. Jangan hanya mikir suksesnya kita sendiri. Nah, hubungannya dengan retorika adalah, dalam retorika kita akan berbagi kebenaran. Jadi berarti kita harus belajar juga bagaimana dalam berbagi kebenaran itu harus efektif. Nah, maksudnya seperti ini. Saat ini banyak di antara kita yang peduli amat, atau istilah kata bodoh amat. Pokoknya ini menurut saya baik, ya saya akan sampaikan tanpa memikirkan orang lain, dan akhirnya tidak ada gunanya. Bahkan banyak orang malah jadi tersinggung. Banyak orang yang merasa dilecehkan dan lain-lainnya. Nah, ini karena retorikanya kurang bagus. Makanya dalam berbagi kemanfaatan tadi juga kurang. Kita flashback sedikit. Kalau diingat-ingat, kita lahir tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kita itu senantiasa connecting terkait dengan sesama kita. Jangan dikira kalau kalian sedih, teman-temanmu tidak terpengaruh. Pasti ada yang terpengaruh, entah terpengaruh ikut sedih atau terpengaruh senang. Mari kita pahami, kita ini saling terhubung, maka kita dilahirkan tidak hanya untuk diri kita. Ayo kita kalkulasi juga orang-orang sekeliling kita, apa kemanfaatan yang bisa kita berikan pada mereka. Kembali berbicara mengenai retorika. Nah, keutamaan retorika itu terletak dalam 5 hal. Ini secara umum belum menurut Cicero. Di mana yang pertama yaitu Hellenismos. Hellenismos itu anggap saja keyunanian yang asli. Kalau kita di Indonesia berarti mampu bicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ngomongnya tertib. Yang kedua, Safenia. Safenia ini artinya kejelasan. Kalau ngomong jelas, kemudian orang mudah paham. Nah, banyak orang itu ngomong banyak, sudah capek-capek tapi tidak ada yang paham. Maka dari itu kita harus melatih bagaimana cara berbicara yang efektif, jelas. Kemudian yang ketiga yaitu simple, ringkas, tidak bertele-tele. Kalau perlu 5 kata, ya pakai 5 kata saja. Kalau butuh 1 kalimat, ya nggak usah ditambah, jadi 3 kalimat. Kalau 1 halaman, cukup ya 1 halaman saja. Dan tidak jarang, mahasiswa menulis skripsi itu sudah 40 halaman, tetapi belum cukup.
Minimal skripsi itu 70 halaman, seperti contohnya. Tentu si mahasiswa ini akan memanjangkan jadi 70 halaman. Entah dicari di mana, kita tidak tahu. Dan pada akhirnya, gagasan utamanya hilang. Kemudian yang kelima yaitu distinct. Distinct itu sama dengan khas, tidak membosankan. Unik, berbeda dengan yang lain. Jadi kalau ingin ngomong yang baik, bicaralah dengan bahasa yang baik. Kemudian jelas, tidak bertele-tele, ringkas, kemudian sesuai dengan isinya. Kalau kata orang Stoik, ada 2 keutamaan retorika. Tadi sebelumnya sudah 5 yang dijelaskan. Yang pertama itu barbarisme. Nah, barbarisme itu ngomong yang melanggar norma. Sejatinya, apa yang disampaikan itu benar. Akan tetapi, tidak etis dan tidak sopan. Itulah barbarisme. Jadi daya persuasinya jadi rendah. Orang ngomong itu untuk menarik orang, menggerakkan orang yang mungkin isinya luar biasa, tapi begitu yang keluar tidak sopan dan tidak patut. Istilah barbaris membuat kemanfaatan dan daya persuasinya pasti jauh berkurang. Banyak orang terdistraksi oleh retorikanya, oleh cara pengucapan yang buruk. Nah, itu yang dinamakan dengan barbarisme. Sedangkan yang kedua itu solekisme. Nah, solekisme ini yaitu bahasanya hancur. Predikatnya mana, subjeknya mana, dan tidak jelas. Ini namanya solekisme. 2 ini kata orang Stoik bagus untuk retorika. Nah, gayanya Stoik tadi terus dikritik oleh Cicero. Karena filosofinya Stoik itu agak defensif, dikritik oleh Cicero ini. Karena itulah dia mengungkapkan perasaannya bahwa berurusan dengan tokoh-tokoh besar Stoik dalam hubungan ini tidak memberikan bantuan yang diharapkan. Mereka tidak mengajarkannya cara menemukan jawaban yang dia butuhkan. Malah seringkali menghalanginya dengan memperkenalkan kompleksitas yang tampaknya tidak dapat dipecahkan dan menggunakan bahasa yang ambigu, berlebihan, mengalir namun kurang makna, serta terkesan sempit dan meremehkan. Akhirnya Cicero punya ikhtiar untuk menamaikan filsafat dan retorika di Yunani zaman itu. Ada perdebatan antara kaum sofis dan Plato. Kaum sofis memposisikan retorika itu penting. Dalam rangka apa? Untuk mengejar karir, mencari keuntungan, mengendalikan kekuasaan politik. Itulah retorika dipakai oleh orang-orang sofis. Gimana caranya menarik hatinya orang? Beda dengan Plato. Plato lebih suka menganggap retorika itu tidak penting, versus kayak kita. Kita kan sering pakai istilah, alah cuma retorika, nggak ada kenyataannya. Kita sering begitu, sama seperti Plato. Plato juga bilang begitu. Kalau kita mengikuti orang sofis, kata Plato, berbahaya. Malahan kita tidak ketemu kebenarannya. Kita tidak ketemu kebijaksanaan. Nah, 2 hal yang mana ada 2 mazhab yang berbeda. Terus, kemudian Cicero ini masuk. Kata Cicero, dua-duanya keliru karena memisahkan kebajikan dan retorika. Kata Cicero, kalau orator yang menyampaikan kebenaran memang ingin menyampaikan kebenaran. Kebaikan dia harusnya lebih dulu. Jadi kuncinya kita mencari kebijaksanaan. Belajar filsaf, menemukan kebenaran seperti Plato, tapi kita juga harus bisa mengemasnya, menyampaikannya secara menarik seperti kaum cis. Jadi jangan berhenti di retorika, tapi ini ada isinya. Seperti istilah tadi, retorika itu bungkusnya indah, luarnya biasa. Kalau isinya berharga, pasti klop. Tapi kalau bungkusnya indah, kosong saja tanpa ada isinya, memang tidak berguna. Atau isinya luar biasa, tapi bungkusnya jelek, berlepotan, juga tidak ada gunanya. Nah, Cicero ingin masuk di antara 2 mazhab ini. Jadi, kalau ada yang sinis, hanya retorika. Itu adalah gaya Plato.
kalau ada yang mempermainkan retorika untuk kepentingan, itu gaya sofis. Maka sekarang kita masuk retorika yang bijaksana. Isinya kebijaksanaan dibungkus dengan retorika yang baik. Inilah proyek dari Cicero. Cuman tidak mudah, kata Cicero. Dalam diri seorang orator sejati dibutuhkan ketajaman para ahli logika, kearifan para filosof, bahasa sehalus puisi. Oleh karena itu, kata Cicero, sangat sulit menemukan seorang orator yang sempurna di antara umat manusia. Kalau kalian ingin jadi orator yang baik, ya menujulah ke sana. Tapi yang perfect itu sangat sulit. Kita keahliannya banyak, tapi kita harus punya kemampuan, entah di level berapa, tapi intinya itu harus baik. Kemudian kata Cicero selanjutnya, orator itu harus bisa bermain 3 peran. Maka seorang orator punya 3 peran. Yang pertama, dia harus penafsir dan pengacara. Kenapa penafsir? Karena dialah nanti yang harus paham duluan. Karena dia yang akan menyampaikan. Ibarat mau orasi, tapi tidak paham apa yang akan disampaikan. Nah, itu sama dengan mahasiswa sekarang, di mana dia melakukan demo, yang penting orasi, yang penting teriak-teriak. Padahal perannya orator itu dia penafsir. Dialah yang tafsirkan realitas untuk disampaikan. Plus pengacara. Nah, maksud pengacara bisa membela rakyatnya. Dialah yang mengingatkan masyarakat, mengingatkan rakyat akan kewajiban-kewajibannya yang harus dilakukan. Yang kedua, fungsi penalaran publik. Maksud penalaran publik itu oratorlah nanti yang menjembatani informasi. Menjembatani informasi dari elit kepada masyarakat. Dan yang ketiga yaitu orator itu harus bisa jadi guru. Maka dari itu, orator yang baik tidak hanya pintar retorika, tapi membawa pada kebijaksanaan. Makanya tulisannya Cicero yang judulnya tentang orator de orator, isinya yaitu pelajaran-pelajaran untuk sahabatnya tentang retorika. Nah, selanjutnya kita mulai belajar bagaimana teknis-teknisnya atau cara kita berretorika nantinya. Oleh Cicero secara umum bisa kita klasterkan ada 5 aturan retorika. Nah, yang pertama yaitu invention atau invenio, yang artinya itu penemuan. Maksudnya, ketika kita menyampaikan sesuatu, temukan dulu argumennya atau alasannya dan dasar buktinya. Kalau kita tidak punya argumen, ketika kita ngomong nanti, orang nggak akan percaya. Ayo cari argumen yang pas, yang cocok, yang sesuai. Memang perlu upaya ekstra, kata Cicero, untuk bisa menemukan argumen yang pas. Yang kedua, argumennya sendiri. Ketika menyampaikan argumen, harus yang rapi. Jangan dicampur, kalau dicampur nanti orang jadi bingung. Makanya ini harus perlu latihan untuk bisa ngomong yang efektif. Dan juga argumennya harus disertai bukti. Tidak sekedar klaim-klaim, tapi dikuatkan dengan bukti-bukti. Baik secara logos, etos, maupun patos. Bukti logos itu bukti yang logis. Bukti etos, bukti yang etis, kredibilitas kita, kejujuran kita, keterlibatan kita, dan bukti patos itu namanya arrangement. Bagaimana kita menyusun argumentasi agar ucapan kita bisa dipercaya, lanjut pada akhirnya yaitu conclusion arrangement. Yang ketiga dari 5 aturan retorika yaitu style eluxio. Kalau ini gaya penyampainya memang macam-macam. Ada yang teriak-teriak, ada yang lembut, ada yang sambil nyanyi, ada yang baca puisi, dan bahkan sekarang ada tren baru, kalau kehabisan bahan, terus bikin pantun. Nah, itu tidak masalah, karena itu adalah bagian dari retorika. Yang keempat, memori atau memoria. Memoria ini dalam bahasa Latinnya adalah ingatan. Ini beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ada yang orasi sambil membaca, itu tidak masalah. Tapi zaman dulu, zamannya Cicero, orator hebat itu yang hafal dan tidak pakai catatan. Karena
Kalian bisa gaya kalau harus pegang catatan. Kalau di TV mungkin hari ini ada prompternya di depan. Tapi kalau ada tulisan di depan, kita tidak akan sempat berpikir. Tapi kalau zaman dulu, andalannya adalah hafalan. Semakin hebat seorang orator dilihat dari hafalannya. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya hafal materi saja, karena mungkin nanti ada tanya jawab. Mungkin nanti ada yang gak setuju, membantah, dia juga harus siap, harus luas wawasannya. Kalau dia lupa, kalau dia tidak mengerti, banyak orang tidak akan percaya. Itu makanya memori jadi andalan dalam berretorika. Dan yang terakhir yaitu delivery. Delivery itu cara penyampaiannya. 4 yang awal tadi sudah beres kita bahas, semua oke, sampai gayanya juga pas. Tapi kalau deliverynya tidak menarik, tidak bagus, akan mengurangi tujuan dan akan mengurangi ketercapaian tujuannya. Maka delivery jadi kunci terakhir, apakah pidato kita sukses atau tidak. Kalau di Cicero dijelaskan delivery itu antara lain, yang pertama, perhatikan aspek-aspek seperti penekanannya, kemudian ekspresi wajahnya, nada suaranya, kecepatannya, volumenya, gerak tubuh, bahasa tubuh, posisi, termasuk alat peraga penekanan. Kalau ngomong jangan datar, ada yang ditekankan. Kalau ngomong sedih, maka ekspresi sedih juga. Kalau ngomong semangat, ya semangat juga. Jangan menyemangati orang, tapi kita sendiri loyo. Nah, itu sangat menentukan delivery dalam keutamaan atau aspek retorika tersebut. Nah, dari hasil penjabaran yang sudah saya jelaskan tadi, sudah panjang lebar saya menjelaskan mengenai retorika menurut Cicero tadi, maka ada beberapa poin kunci tentang retorika dari Cicero ini. Yang pertama yaitu tripartitio. Apa itu tripartitio? Cicero mengemukakan gagasan bahwa retorika memiliki 3 bagian utama: inventio, penemuan; dispositio, penyusunan; dan elusio, penyampaian. Inventio berkaitan dengan proses menemukan argumen dan bukti yang mendukung argumen. Dispositio berkaitan dengan penyusunan argumen secara logis dan terstruktur dalam pidato. Elusio berkaitan dengan penggunaan bahasa yang tepat, gaya, dan figur retoris untuk menyampaikan argumen secara efektif. Yang kedua itu ethos, pathos, dan logos. Cicero juga memperkenalkan konsep ini yang telah menjadi dasar retorika hingga zaman modern. Ethos mengacu pada upaya pembicara untuk membangun kredibilitas dan otoritas dalam pikiran pendengar. Pathos berkaitan dengan upaya untuk membangkitkan emosi dan simpati pendengar. Logos adalah upaya untuk menggunakan logika dan bukti untuk mendukung argumen. Selanjutnya yaitu ars oratoria. Nah, Cicero menekankan pentingnya latihan dan pembelajaran dalam retorika. Dia percaya bahwa keahlian dalam berbicara bisa dipelajari dan ditingkatkan melalui latihan yang terus-menerus. Cicero sendiri sering berlatih dengan meniru gaya dan teknik dari orator-orator terkenal pada zamannya. Stasis teori. Nah, Cicero juga mengembangkan teori stasis yang merupakan sistem untuk mengklasifikasikan pertanyaan, hukum, dan debat ke dalam 4 tahap atau statis yang berbeda. Seperti definisi, fakta, kualitas, dan keputusan. Ini membantu orator dalam memahami sifat perselisihan yang mereka hadapi dan dalam merencanakan strategi argumen mereka. Yang selanjutnya itu rhetorical device. Nah, Cicero menggunakan berbagai alat retoris dalam pidatonya, termasuk figur retoris seperti metafora, simile, perbandingan, dan anapora. Anapora ini yaitu pengulangan kata
atau frasa awal kalimat berturut-turut. Penggunaan alat-alat ini membantu menciptakan efek retoris yang kuat dan mengesankan para pendengar. Dan yang terakhir, pemahaman atas prinsip-prinsip retorika yang diajarkan oleh Cicero masih sangat relevan dalam praktik berbicara secara persuasif dan efektif hingga saat ini. Karya-karyanya telah menjadi dasar bagi banyak teori dan praktik retorika yang digunakan dalam politik, hukum, dan komunikasi modern. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai retorika menurut Cicero ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang salah, dan semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat nantinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.